Oke. Dalam biaya anggaran umum dan administrasi, kalau misalkan kita lihat secara definisi, anggaran umum itu adalah terkait biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait untuk direksi, staf, bagian keuangan dan bagian administrasi. Artinya seluruh bagian yang ada di suatu perusahaan itu masuk dalam biaya umum, atau biasanya ini adalah biaya-biaya yang kita kenal dengan biaya gajinya. Kalau kemarin penggajian sorry. Ini adalah bisa kita sebut juga sebagai biaya penggajian untuk setiap staf-staf yang ada di sebuah perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan manufaktur. Nah, termasuk juga biaya umum ini termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan dari yang dibutuhkan dari setiap stafnya, masuk biaya ATK dan lain-lain. Nah, ada lagi namanya biaya administrasi. Nah, biaya administrasi ini ada biaya yang dikeluarkan yang menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Misalkan adalah seperti biaya pemeliharaan. Biasanya pabrik itu kan tidak serta-merta dibiarkan saja tanpa ada biaya pemeliharaan. Pemeliharaan ini seperti misalkan pengecetan atau biaya pemeliharaan seperti kebersihan dan lain-lain. Nah, itu masuk dalam biaya anggaran administrasinya. Nah, dalam pembentukan anggaran biaya umum dan administrasi ini, kita kenal juga adanya namanya biaya bersama. Jadi dalam pembentukan anggarannya itu ada juga komponen namanya biaya bersama. Misalkan contoh, perusahaan memakai satu gedung. Misalkan dia menyewa satu gedung. Gedungnya ada 2 lantai. Nah, status gedung ini adalah biaya dalam status sewa, bukan hak milik. Ketika dia status sewa, maka untuk biaya administrasi atau biaya umumnya, misalkan yang menggunakan gedung ini adalah bagian penjualan, bagian SDM, bagian biaya staf logistik dan lain-lainnya. Nah, ketika mereka menempati satu gedung yang bersama, maka untuk penganggarannya ini bisa kita kenakan dengan biaya bersama. Artinya setiap divisi atau setiap bagian itu mengajukan sesuai dengan proporsi yang digunakan. Bisa juga sesuai dengan berapa jumlah lahan yang mereka gunakan. Jumlah lahannya berapa, itu tinggal dibentuk aja proporsinya berapa, persentasenya. Kalau misalkan digunakan satu lantai gitu kan, sedangkan bagian lain hanya menggunakan seperempatnya saja, terus tangannya nanti tinggal dibagi aja seperti itu. Jadi itu pembagian dari biaya bersamanya. Nah, sebenarnya sederhana dalam anggaran biaya administrasi umum ini. Intinya adalah bagaimana perusahaan itu bisa menentukan berapa anggaran untuk bagian direksi, misalkan berapa bagian yang dikeluarkan untuk bagian SDM, berapa anggaran yang dikeluarkan untuk bagian pemasaran dan lain-lain. Karena pada intinya adalah anggaran umum dan administrasi ini sebenarnya sudah terbentuk berdasarkan dari kontrak kerja di awal. Misalkan seperti gaji tadi. Gaji itu kan sifatnya sudah tetap ya, walaupun ada variabel atau ada biaya variabel yang memungkinkan setiap bulannya. Contoh adalah biaya lembur dan lain-lainnya. Tapi biasanya perusahaan sudah menentukan berapa gaji inti dari setiap staf-staf yang ada di perusahaan tersebut. Makanya dalam komponen biaya ini ada 3 biaya yang harus ditentukan. Berapa jumlah biaya tetapnya, berapa jumlah biaya variabel berarti yang fluktuasi, dan berapa biaya semi variabelnya yang kadang fix, kadang naik turun. Nah itu. Nah, ini kita masuk dalam contoh perhitungan dari anggaran administrasi dan umumnya. Ini saya gunakan sebuah perusahaan tahun 2005. Pada anggaran produksinya tertera perusahaan akan memproduksi 2 jenis produk A dan B dengan asumsi periodenya dalam bentuk triwulan 1, 2, 3 dan 4, kan, di mana jumlah produksi A 1 tahun dalam tahun 2005 itu ada 25.000 piece, dan produk B dalam 1 tahun itu sebanyak 15.000 piece.
Nah, di sini tertera biaya administrasi dan umumnya untuk tahun 2005. Contoh di sini adalah gaji pegawai per bulannya itu dianggarkan sebesar 5 juta. Lalu biaya depresiasi. Biaya depresiasi itu adalah penurunan dari aset. Misalkan perusahaan membeli meja meja stafnya atau perusahaan memberi komputer untuk stafnya. Nah, itu biaya depresiasinya itu masuk dalam biaya administrasi atau biaya umumnya. Nah, biaya depresiasi ini biasanya dihitung per tahun. Misalkan per tahunnya 20 juta. Ada lagi biaya alat tulis ATK per bulannya 1.500.000. Ada biaya listrik dan air per bulannya 500.000 dan ada biaya pemeliharaan per bulan 500.000, di mana ditambah 1.000 rupiah per JKL. JKL ini berarti satuan untuk perhitungan gaji karyawan, gaji untuk orang yang melakukan pemeliharaan. Ini 1.000 rupiah per JKL, jam kerja langsung. Di mana rata-rata JKL yang digunakan adalah 200 JKL per bulannya. Nah, tinggal kita hitung bagaimana anggaran administrasi yang dibebankan kepada kedua produk. Artinya kita disuruh menghitung kira-kira berapa biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk anggaran administrasinya, yang mana setiap biaya itu akan dibebankan untuk menentukan harga jual dari setiap produk. Nah, produknya tadi ada A dan B. Oke, kita hitungkan dulu semuanya dalam jumlah tahunan. Jadi hitung dulu dihitung terlebih dahulu berapa jumlah biaya-biaya dari gaji pegawai, depresiasi, alat tulis gitu kan, listrik dan biaya pemurahan sampai gajinya itu per tahun. Karena anggaran ini sifatnya tahunan, makanya kita hitung dulu per tahun. Nah, jadi kita lihat, misalnya gaji pegawai 5 juta per bulan, tinggal kita kalikan 12. Hasilnya adalah 60 juta. Depresiasi ini karena dia per tahun, artinya kita nggak perlu kalikan 12, langsung aja 20 juta tulis di sini. Alat tulis, karena dia per bulan, kalikan 12, hasilnya 1,5 juta, dikali 12 jadi 18 juta. Listrik dan air 500.000 dikalikan 12 jadi 6 juta. Biaya pemeliharaan gajinya adalah 500.000 per bulan. Kita kalikan 12 dan ditambah dengan 1.000 per JKL. Ini artinya ini bisa disebut sebagai biaya lemburnya lah ya. 1.000 dikali 200 JKL dikalikan 12. Berarti hasilnya 8.400.000. Kalau sudah, tinggal kita hitung jumlahnya berapa di sini. Selanjutnya, nah dari biaya-biaya ini misalnya kita hitung, misalkan 60 tambah 20 jadi 80, 80 tambah 18 jadi 88, 88 tambah 88 tambah 6 jadi 94, 94 tambah 8 jadi 100, tambah 108 jadi 102 juta. Benar nggak nih? 102 juta. Kalau salah diberitahu ya. 120 juta totalnya. Nah, ini adalah anggaran biaya administrasi dan umum dari seluruh komponen biaya-biaya yang ada dari staf-staf yang ada. 102 juta per tahun 2005. Per tahun 2005. Nah, di sini pada soalnya adalah kita dibebankan kepada kedua produk. Akan dibebankan kepada kedua produk. Artinya kita akan membagi proporsi sesuai dengan produknya masing-masing. Nah, kita hitung dulu produk dari total produk dari setiap setiap barangnya. Siap dulu. Kita lihat. Jumlah produk A itu 25.000, jumlah produk B ada 15.000. Artinya kita akan bebankan dari setiap produk yang dihasilkan. Oke, kita lihat. Nah, produk A 25.000. Produk A 25.000. Produk B tadi adalah 15.000.
Ini produk A, ini produk B. Nah, kita jumlahkan di sini. 25 tambah 15 hasilnya adalah 40.000. Jadi total produksi yang akan dihasilkan oleh perusahaan adalah sebesar 40.000 piece. Nah, tinggal kita bagi proporsinya. Bagi proporsinya gimana? Tinggal kita masukkan rumusnya aja. Jumlah produk A sebesar 25.000 dibagi dengan total jumlah produk yang dihasilkan, itu sebesar 40.000. Berarti 25.000 dibagi 40.000 kali 100%. Persentasenya adalah 62,5%. Selanjutnya kita hitung lagi persentase jumlah produk B. 15.000 dibagi 40.000 dikalikan 100%, hasilnya ada 37,5%. Nah, oke, nah, kita dapatkan persentasenya 62,5% untuk produk A. Kita dapatkan persentase produk A dan produk B. Produk A 62,5%, produk B sebesar 37,5%. Nah, dari sini kita sudah tahu, oh persentasenya adalah 62,5 banding 37,5. Nah, dari sini baru kita bagi porsinya biaya-biaya yang tertera ini, 60 juta, 20 juta, 18 juta, 6 juta, 8 juta, 400. Kita lihat cara pembagiannya adalah tinggal kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Tabel. Nah, gaji pegawai. Tadi kita hitung gaji pegawai adalah per tahunnya adalah 60 juta. 60 juta tinggal kita kalikan aja, tadi produk A itu persentasenya 62,5 ya kalau nggak salah ya. 62,5. Produk B itu 37,5. Produk B 37,5. 37,5. Oke. Artinya tinggal kita kalikan saja dengan persentase yang ada di setiap produk. Berarti 60 juta kali 62,5, 60 juta kali 37,5. Nah, dihasilkan produk A 37.500, produk B 22.500. Depresiasi sama dikalikan 62,15% dan 37,5% sampai semuanya. Setelah itu baru kita lihat proporsinya. Oh, produk A menanggung biaya sebesar 70.250, sedangkan produk B menanggung biaya 42.150. Komponen ini yang akan dihitung masuk dalam harga jual. Ini adalah harga jual. Sampai sini ada yang bertanyakan terkait tentang anggaran administrasi dan umum? Tanyakan. Bapak bertanya. Suaranya putus-putus ya? Bapak izin bertanya. Nggak kedengaran suaranya, Santi. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Kan kalau untuk contoh yang di buku ini kan ada kayak 10%, ada 30%, ada 15%. Nah, itu persen-persenannya itu dapat dari mana ya, Pak? Persentasenya, penentuannya. Itu dari kebijakan perusahaan masing-masing. Artinya proporsi ini bisa didapatkan dari, tadi saya contohkan sederhananya adalah bagaimana perusahaan menentukan persentase. Jumlah berapa jumlah yang dibebankan untuk bagian A, berapa jumlah persentase yang dibebankan untuk bagian B, bagian C, dan lain-lain. Nah, biasanya perusahaan punya kebijakannya. Misalkan contohnya perusahaan menentukan berdasarkan jumlah